Sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, berfirmanlah Tuhan bagi setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah, makan dimanapun kami berada dalam menyaksikan media ini, Tuhan pakai sarana ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Pakai dan urapi hamba-Mu Bapa dalam sorga, untuk menyampaikan kabar baik dan firman Allah ini dengan baik dan benar. Biarlah Engkau Allah yang tanpa batas itu Tuhan dapat menembus ruang dan waktu dalam setiap kehidupan kami, dan Allah memberkati, Allah mengurapi, Allah memakai setiap kehidupan kami sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi landasan hidup kami untuk melangkah dengan iman, sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu Allah memelihara, Allah memberkati kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam media ini. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal keempat ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang bawa Alkitabnya, yang buka Alkitabnya bisa sama-sama kita baca. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang baik tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kalau hari ini kita mau kasih tema kebenaran firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang kedewasaan orang Kristen. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kekristenan kita, banyak orang merasa begini, kalau dia sudah lama jadi orang Kristen, atau dia sudah memiliki jabatan dalam gerejawi, dalam kepengurusan di gereja gitu ya, maka dia dianggap orang yang paling dewasa dalam iman. Atau juga orang yang dewasa tadi juga sering dinilai dari gini, dari seringnya dia melayani, dari banyaknya jadwal pelayanan, maka orang itu disebut, nah ini orang yang dewasa di dalam Tuhan. Atau juga ada orang yang menganggap begini, orang itu banyak memberi. Kalau dia memberi itu lebih baik daripada orang lain, lebih banyak lah gitu, lebih besar. Dan orang juga beranggapan, nah orang ini baru orang dewasa iman. Bapak Ibu, dari 3 hal yang saya sampaikan tadi bukanlah ciri dari kedewasaan seseorang di dalam iman mereka. Bukanlah kedewasaan mereka sebagai orang Kristen, seberapa lama pun mereka jadi orang Kristen, tetapi kalau tidak menghasilkan buah yang baik, tidak menghasilkan gaya hidup dan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, kitab Efesus pasal 4 tidak menggambarkan yang demikian, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar hari ini dari kitab yang kita sudah baca, apa yang menjadi gambaran atau ciri-ciri kedewasaan orang Kristen. Di ayat yang ke-13 tadi saya baca demikian Bapak Ibu, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang pertama saya mau katakan begini, orang yang dewasa di dalam Tuhan itu adalah orang yang beriman kepada Kristus. Ketika kita bicara tentang iman kepada Kristus, maka pengharapan kita tidak ada lagi di luar Kristus. Maka orang percaya, orang Kristen, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi persoalan, ketika membutuhkan jalan keluar, pengharapannya hanya ada di dalam Yesus. Dia tidak akan pergi ke orang lain, dia tidak akan pergi ke orang-orang pintar, dia tidak akan pergi kepada dukun-dukun yang notabene dukun-dukunnya juga belum tentu pintar, ya kan? Lalu orang berpikir gini, mana mungkinlah orang Kristen pergi ke dukun. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, faktanya tidak sedikit juga orang Kristen ketika mereka sakit nggak sembuh-sembuh, ketika mereka punya persoalan rumah tangga gak selesai-selesai, tidak sedikit orang juga yang disebut Kristen tadi pergi ke dukun, minta tanda atau minta bagaimana lah biar masalahnya bisa selesai.
Dan tidak sedikit juga orang Kristen juga kompromi, ya kan, dengan yang namanya dosa. Gak apa-apa lah, yang penting keluarga kita sejahtera. Gak apa-apa, yang penting keluarga kita aman-aman. Halal atau tidak, ya udah ambil aja lah. Haram pun jadi gitu. Nah, pribadi seseorang yang beriman kepada Kristus, dia akan berpengharapan penuh kepada Tuhan, dia akan bersandar penuh kepada Kristus, bahkan dia bergantung penuh kepada Kristus, tidak ada Allah lain. Kalau kita beriman kepada Kristus, sepelik apapun, seberat apapun persoalan kita, berharap kepada Yesus, Yesus sanggup menolong. Amin. Yesus sanggup mengadakan mujizat. Amin. Yesus sanggup mengadakan yang tidak mungkin di mata manusia menjadi mungkin bagi saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara dan saya. Mungkin kita bilang gini, persoalan saya berat, pergumulan saya berat. Kalau hal itu cuma dialami oleh seorang diri, saudara dan saya, dan orang lain juga tidak mengalaminya, mungkin kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa masalahku begitu besar? Tetapi persoalannya begini, selama manusia hidup di bumi mengalami yang namanya masalah, mengalami yang namanya pergumulan, mengalami stres dengan setiap pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha. Tetapi bedanya kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketika kita menghadapi persoalan yang besar, kita bersandar, kita berharap, kita berlutut untuk meminta pertolongan dan bantuan daripada Tuhan. Amin. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka ciri kedewasaan orang yang di dalam Tuhan adalah dia beriman sungguh, beriman dengan benar. Seperti yang saya katakan tadi, lama jadi orang Kristen tapi tidak punya buah. Lama jadi orang Kristen tapi karakternya nggak jadi contoh. Kesannya bisa sih rohani gitu ya. Wah rajin melayani, wah rajin pelayanan di gereja, tampil di depan, ya kan, melayani di mimbar. Tapi tidak setitik teladan yang dapat dicontoh dari dirinya. Maka hal itu merupakan bukan ciri-ciri kedewasaan. Tetapi ketika dia dewasa di dalam Tuhan, dia dewasa dalam kekristenannya, dia dewasa dalam iman, melayani atau tidak, dia akan menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25, yang kedua saya mau katakan, di sana ada cerita tentang ketika Musa menjadi dewasa, dia menolak dirinya disebut anak putri Firaun. Justru di ayat 25 dia sana lebih senang menderita dengan umat Allah. Dengan kata lain, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya dewasa di dalam Tuhan, akan mengalami perubahan identitas diri. Musa tidak mau disebut anak dari putri Firaun. Dalam artian begini Bapak Ibu, kalau dulu kita hidup dalam ketidakbertobatan, kalau kita dulu hidup dalam dunia gelap, sekarang kita berubah. Kita menjadi anak-anak terang, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau dulu kita pernah berdosa, sekarang kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Maka identitas kita sekarang adalah anak-anak Allah. Amin. Kita mengalami perubahan identitas. Kita tidak lagi disebut anak-anak, kita tidak disebut lagi anak kecil. Dan seiring pertumbuhan Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin gitu ya, kita juga dulu kan ketika kita mulai dewasa, kita nggak mau lagi dibilang kamu masih anak-anak gitu ya kan. Dan mungkin orang pun ketika dia berumur 20 tahun terus kita bilang kamu masih anak kecil, mungkin dia pun akan protes, saya sudah 20 tahun dianggap anak kecil, meskipun yang ngomong itu mungkin umurnya 80 tahun. Tetapi orang yang berumur 20 tahun menganggap dirinya, aku sudah dewasa. Dalam artian saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita beriman kepada Tuhan, harusnya kehidupan saudara dan saya mengalami perubahan identitas yang baik pastinya. Kalau dulu hidup dalam kegelapan, dulu tinggal dalam ketidakbertobatan, sekarang kita bertobat sungguh, kita mengalami perubahan identitas kita. Kita anak-anak Allah, kita orang-orang tebusan Allah. Persoalannya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita mau disebut anak Allah, kita mau disebut anak-anak terang, tapi perbuatan kita, karakter kita, apa yang kita kerjakan justru mendukakan
ke roh-roh kegelapan, kita pergi ke dukun-dukun tanpa mengabaikan semua apa yang menjadi kebenaran dan ketetapan firman Allah. Kita mau punya identitas yang baik, kita mau punya identitas yang benar, tetapi persoalannya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita bertumbuh dewasa dalam iman, harusnya semua hal yang buruk kita tinggalkan. Semua yang tidak baik di mata Tuhan kita tanggalkan, segala keinginan daging kita patahkan. Maka kita disebut dengan anak-anak Allah. Nah, banyak orang sekarang mau disebut anak Allah, tapi tetap aja berdosa, tetap aja mencuri, tetap aja berdusta, tetap tinggal dalam percabulan, tetap berzina, tetap bersaksi dusta. Maunya disebut anak Allah, maunya tetap korupsi, maunya tetap menipu, maunya pekerjaannya hal-hal yang gelap, pekerjaan yang tidak benar, pekerjaan yang tidak baik, tetapi maunya punya identitas anak Allah. Nggak bisa Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya bertumbuh di dalam Kristus, dewasa iman di dalam Kristus, maka yang disebut anak-anak Allah adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Pekerjaannya memuliakan Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan, karakternya memuliakan Tuhan, keluarganya memuliakan Tuhan, hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita harus mengalami perubahan identitas. Kalau hari ini saya menjadi pencopet, saya bertobat, ya jangan mencopet lagi. Kalau hari ini saya membunuh, saya berzina, saya bercabul, ketika saya bertobat, ya nggak boleh lagi bercabul lagi, nggak boleh lagi berzina. Tinggalkan semua hal itu, hal yang tidak baik. Tetapi seringkali saudara, kita protes ketika orang mengidentitaskan kita, ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami gini? Kadang-kadang orang cuma bohong satu kali maka akan disebut pembohong. Tapi orang jujur satu kali nggak disebut orang jujur. Sampai mati dia baru disebut ini orang jujur loh. Ya nggak? Kira-kira pernah alamin begitu kan? Ketika dia bohong, oh kamu pembohong ya, padahal baru satu kali dia bohong. Ya kita nggak tahu apa alasannya gitu ya. Mungkin dia bohong, pembohong. Tapi orang jujur 10 kali pun belum disebut orang jujur. Nanti kalau dia sudah mati, wah bapak itu orang jujur loh dia itu. Ya gitu kan? Pernah? Ya kan? Nah, seringkali kita protes saudara dengan identitas yang orang kasih sama kita. Jangan marah, jangan tersinggung. Kenapa? Ketika apa yang mereka lihat, contoh, ketika saya kedapatan sedang mencuri buah mangga, maka orang akan bilang saya ini pencuri. Meskipun saya melayani di gereja, wah memuji Tuhan, haleluya, memuji Tuhan, bertepuk tangan, loncat-loncat di gereja memuji Tuhan. Tapi satu ketika ada orang lihat saya mencuri buah mangga, maka jangan salahkan, orang lain akan tuduh saya sebagai pencuri buah mangga. Identitasnya jelek. Di gereja melayani. Di gereja memuji Tuhan. Tapi karakternya nggak berubah. Kehidupannya tidak memuliakan nama Tuhan, maka jangan tersinggung ketika orang lain memberikan identitas yang tidak baik buat saudara dan saya, karena itu yang mereka lihat dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika dilihatnya saudara sedang berdusta, maka orang lain akan bilang, itu bapak berdusta. Ketika ada seorang ibu sedang berbincang-bincang lalu perkataannya menyesatkan, maka orang akan bilang, oh itu ibu menyesatkan. Walaupun kadang-kadang hal yang demikian di gereja aktif, saudara. Kenapa? Hal yang mereka lakukan adalah hal-hal agamawi saja. Ketika mereka beribadah, mereka tidak mengalami Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Ketika saudara dan saya beribadah, hari ini dengan situasi yang tidak mengenakan, kita tidak bisa berhimpun. Tetapi dimanapun saudara dan saya berada, beribadah di rumah atau dimanapun engkau yang sedang seorang diri menyaksikan media ini, saudara yang sedang bersama-sama dengan keluarga, pastikan engkau mengalami Tuhan hari ini. Amin. Saya berdoa saudara mengalami jamahan Tuhan. Saya berdoa saudara mengalami lawatan Tuhan dimanapun saudara berada. Ketika kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, alami Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Tuhan menjamah hati dan pikiranmu. Tuhan masuk dalam setiap hati dan pikiranmu, akan mengubahkan setiap karakter yang tidak baik. Segala hal yang tidak mengenakan hati akan Allah ganti dengan sukacita. Amin. Dan kita percaya kita harus mengalami Tuhan sehingga kita mengalami perubahan identitas. Saudaraku dikasih dalam Tuhan,
Yang ketiga, ketika saudara dan saya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, di ayat yang ke Ibrani pasal yang ke 5, kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Yang ketiga, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang ketiga, saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang yang mengalami kedewasaan iman di dalam Kristus adalah orang yang mengalami proses. Mengalami proses untuk mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Alkitab katakan ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara dan saya sebagai orang dewasa yang memiliki kelengkapan gigi gitu ya, belum ompong, sehat jasmani gitu ya, nggak demam atau nggak sakit, pasti makanannya normal bagi kita adalah makanan nasi, ya kan? Makan nasi, pakai ikan, pakai daging, pakai apa lagi tuh? Pakai panggang mungkin, pakai lauk bebek, ya semualah yang bisa kita makan, jarang yang lembek. Tapi meskipun kita dewasa, tetapi kalau kita sedang sakit, ya kan, atau Bapak Ibu yang pernah dirawat di rumah sakit, pasti makannya bubur atau nasi lembek. Tapi beda dengan anak-anak, dia belum bisa makan nasi karena pencernaannya belum maksimal untuk mencerna makanan yang keras, maka dia harus makan bubur. Sesehat apapun, sesakit apapun dia akan makan bubur, ya kan? Bahkan Alkitab katakan orang dewasa tidak butuh susu di ayat yang ke 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari coba kita lihat hal rohaninya dari ayat yang kita baca. Kalau kita dewasa iman, maka setiap makanan-makanan yang kita terima adalah makanan yang keras. Makanan yang keras yang dimaksud adalah proses yang kita terima adalah proses yang untuk memurnikan hidup kita. Amin. Proses yang untuk menajamkan setiap iman kita dari hari ke hari kita. Kita akan mengalami ketersinggungan, kita harus menang. Kita harus mengalami disepelekan, kita harus menang. Kita mungkin mengalami dikecilkan, direndahkan, kita harus menang. Amin. Jangan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita diproses dengan ketersinggungan, lalu kita simpan ketersinggungan, lalu kita simpan menjadi dendam, lalu kita simpan menjadi penyakit yang mematikan. Tetapi setiap proses yang kita alami, kita harus menang. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan situasi-situasi yang kita alami sekarang, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Segala sesuatunya dialami oleh dunia, bukan saudara dan saya saja yang mengalami. Bahkan kota kita, bangsa kita, seluruh dunia ada 200 lebih negara-negara yang mengalami dampak yang luar biasa ini. Akan mengalami ketakutan demi ketakutan. Keluar kita takut, berkumpul kita takut, bertemu dengan orang kita sekarang menjaga jarak agar kita tidak terkena wabah yang mematikan ini. Tetapi kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh kita dekat dengan Tuhan, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita beriman kepada Kristus. Mari kita menikmati proses apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa, kita beriman, kita berbakti kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, pastikan hidupmu mengalami Tuhan. Pastikan hidupmu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dan percaya Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan. Firman Allah itu adalah ya dan amin. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah firman Allah yang menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan iman kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan jamah pelihara mereka Tuhan. Mereka mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pelihara.
Mereka yang hari ini mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami pegang janji Tuhan Allah yang memelihara keadaan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada hari ini kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami bahwa iman kami harus berharap kepada Kristus dan kami mau dewasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati keberadaan kami, memberkati firman Tuhan, dan kami terima dengan iman firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita nyanyikan satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berkat yang bersyukur buat segala berkat-Mu yang kami terima dalam ibadah kami pada hari ini, ya Tuhan. Biarlah ibadah kami, ya Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu. Semua ibadah kami biarlah Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, termeterai di dalam loh hati kami, sehingga kami akan kuat dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Dan kalau ada di antara umat-Mu yang punya pergumulan, punya permasalahan, ya Tuhan, pencobaan-pencobaan, Engkaulah jawabannya, ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan, ya Tuhan, kemenangan kepada kami semua umat-Mu yang telah beribadah hari ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, secara khusus Engkau tahu setiap kami umat-Mu, bangsa kami sedang mengalami satu, ya Tuhan, masalah, ya Tuhan. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, kepada bangsa kami, Tuhan. Pemerintah kami habis, ya Tuhan, habis akal mengatasi wabah yang ada di bangsa kami. Tetapi kami mintalah hikmat, kuasa-Mu yang ajaib itu, ya Tuhan. Kuasa-Mu yang luar biasa, ya Bapa, menghalau semua, yaitu virus corona, dari umat-Mu, dari bangsa kami, sehingga kami bisa bebas memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan terima berkat-Mu, ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.